Jangan tunjuk sedih, jangan bersungut. Dari pedih hati tiada yang luput. Serahkan pada Yesus segala tangismu, karena hanya Ia yang beri hiburan. Bawa pada Tuhan keluhmu senang, ceritakan padanya yang mengusik gelap. Damai dan kuasa diberi padamu, dan di dalam susah engkau dibantu. Bila engkau sudah dihiburkannya, bantulah saudara dalam sedihnya. Padanya kabarkan kasih dan rahmat. Tuhan tak biarkan yang cari selamat. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas berkat perlindungan-Mu sampai pada saat ini. Tuhan, di sini kami akan belajar dari pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah Engkau hadirlah dengan bersama-sama dengan kami agar kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 3 September 2023 yang berjudul Nasihat untuk Anak-anak. Nasihat apakah yang Paulus berikan kepada anak-anak dan bagaimanakah dia mendukung nasihat dari perjanjian lama itu? Dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3, baca juga Matius 18 ayat 1 sampai 5 dan 10. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3, ayat satunya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dalam Matius 18 ayat 1 sampai 5 dan 10. Ayat satunya, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat 2, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ayat 3, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke surga dalam kerajaan surga. Ayat 4, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ayat 5, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ayat 10, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Dalam Markus 10 ayat 13 dan 16, ayat 13-nya, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayat 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ayat 15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Untuk menghargai sepenuhnya nasihat Paulus kepada anak-anak, kita harus membayangkannya nasihat itu dibacakan di gereja-gereja di kota metropolitan Efesus yang berkembang pesat. Kata anak-anak dalam bahasa Yunani tatekna dapat merujuk pada berbagai usia. Karena anak-anak tetap berada di bawah otoritas ayah sampai ayah berusia 60 tahun atau dalam tradisi Yunani, atau sampai kematiannya dalam tradisi Romawi. Meskipun anak-anak ini cukup muda untuk berada di bawah didikan orang tua dalam Efesus 6 ayat 4, tetapi sudah cukup dewasa untuk menjadi murid dengan hak mereka sendiri. Kita mendengar Paulus mengimbau anak-anak yang beribadah di jemaat Kristen untuk menaati dan menghormati orang tua mereka di dalam Tuhan, yaitu di dalam Kristus. Bandingkan dalam kitab Efesus 5 ayat 22, Efesus 6 ayat 4, 5, 7 sampai 9. Kita diimbau untuk menghormati anak-anak sebagai diri mereka sendiri, sebagai murid Kristus, untuk memasukkan mereka sebagai peserta aktif dalam peribadatan. Hal ini menjadikan bagian ini sebagai dasar untuk pendidikan dan pelayanan kepada anak-anak. Perintah Paulus untuk taat tidaklah mutlak. Ketika perintah orang tua bertentangan dengan tuntutan Kristus, maka meskipun mungkin menyakitkan mereka, anak-anak harus mematuhi Allah dan mempercayai konsekuensinya bersama Dia. Terdapat dalam buku Ellen G. White Adventist Home halaman 293. Paulus melengkapi nasihatnya kepada anak-anak dengan mengutip perintah kelima, memberikan kesaksian tentang nilai tinggi yang dia tempatkan pada 10 perintah sebagai sumber bimbingan bagi pengikut Kristus. Karakter yang jelas dari kitab Efesus 4 ayat 1 sampai 6 dan 9, terutama Efesus 4 ayat 25 dan 28. Efesus 5 ayat 3 sampai 14. Dia memulai kutipan melalui hormatilah ayah dan ibumu. Efesus 6 ayat 2. Membobolnya dengan komentar editorial yang merupakan perintah penting seperti yang nyata dari janji dalam Efesus 6 ayat 2. Dan kemudian melengkapi kutipan supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi dalam Efesus 6 ayat 3. Perintah kelima memberikan kesaksian bahwa menghormati orang tua adalah bagian dari rancangan Allah bagi manusia untuk berkembang. Menghormati orang tua meskipun mereka tidak sempurna akan membantu menumbuhkan kesehatan dan kesejahteraan. Bagaimanakah ayat-ayat ini memperkuat betapa pentingnya hubungan keluarga? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Tuhan kami selalu menghormati orang tua kami dan kami dapat melakukan perintah-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin.